Nasib Gus Dur hampir sama dengan Pak Harto. Keduanya dipaksa mundur sebelum waktunya. Kontroversi mundurnya Gus Dur menjadi bahan kajian yang menarik. Sebagian pakar hukum tata negara menganggap pemberhentian Gus Dur sah, sementara yang lain tetap ngotot keputusan DPR yang memberhentikan Gus Dur dari jabatan presiden melanggar konstitusi. Di Kick Andy, Gus Dur mengungkapkan isi hatinya. Gus Dur, tadi itu ringkasan dari peristiwa detik-detik terakhir Anda mengundurkan diri atau mundur atau dimundurkan. Nah, apakah sampai sekarang Anda dilengsarkan? Apakah Anda masih tetap sampai saat ini tidak menerima dan menganggap itu tidak sah? Oh, enggak benar, enggak sah emang. Itu proyek politik dari MPR, karena itu Amin Rais tidak merasa perlu memberitahu saya. Iya, dulu Anda atau sampai sekarang bahkan Anda tetap menganggap itu sebagai pelanggaran konstitusi. Pelanggaran apa sebenarnya? Pelanggaran konstitusi karena di situ ada insubordinasi. Tapi toh kenyataannya Gus Dur digantikan oleh Megawati, kemudian sekarang kita punya presiden namanya SBY, semua berjalan normal saja. Lalu apa negatifnya bagi bangsa dengan pencopotan Anda tadi? Bukan soal bangsa, ini soal hukum. Saya dilengsarkan secara politis. Secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah. Yang bersalah bahkan pansusnya DPR. Tapi sesudah itu apa upaya yang Anda lakukan? Nggak ada. Sebab penakut bangsa ini. Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Tapi sekian tahun sudah berlalu, Gus. Untuk apa rasa penasaran, perasaan? Loh, saya nggak pernah itu terserah bangsa Indonesia. Saya itu memaafkan semua sampai istri saya marah kepada saya karena saya pergi ke rumah Megawati. Tapi kenapa Anda lalu ke Megawati kalau memang Anda marah dan kecewa? Saya nggak marah, yang mestinya marah itu bangsa ini. Mereka diam aja lah, kenapa saya jadi ribut? Saya nggak mau ribut. Baik, Gus Dur. Tapi disuruh memandang itu benar, nggak bisa dong. Orang kan ada batasnya. Barang antara benar dan salah. Jadi yang benar dalam hal ini istri saya. Tapi kenapa Gus Dur nggak mau nurut? Tanya dia, jangan tanya saya dah. 300.000 orang, Mas, tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden, tahu? Tapi saya bilang, daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran, darah mengalir karena saya, mendingan saya lengser aja deh. Nah, itu. Tapi omongan ini kan dibilang omongan ngawur, Gus. Karena faktanya ketika Anda bilang nanti jutaan orang akan datang masuk Jakarta, orang-orang dari Jawa Timur. Begitu ditunggu-tunggu nggak datang. Saya yang nahan kok. Jadi kalau nggak ditahan sama Gus Dur, datanglah beneran itu ya? Bukan begitu, artinya tetap saja kebenaran kita pertahankan, tapi sikap kita itu jangan sampai bangsa ini perang saudara. Dan itu pengorbanan Anda? Ya, bagi saya bukan korban, biasa aja. Nah, satu pemandangan yang kurang elok, Gus. Anda keluar memakai celana pendek dan kaos oblong. Banyak orang bilang itu tidak pantas sebagai presiden Anda tampil seperti itu. Mengapa Anda tampil seperti itu? Lah ya itu supaya saya nggak dianggap presiden. Terus manfaatnya apa dengan dianggap tidak sebagai presiden? Loh, orang dingin hatinya, nggak jadi marah. Siapa yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Gus Dur sebagai presiden? Dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? 2. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong, gue tanya. Tapi mengapa setelah peristiwa ini hubungan Gus Dur dengan Amin Rais dan Megawati terlihat mesra kembali? Kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda, apakah Anda dendam sama mereka? Nah, ngapain dendam sama Amin?
Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Nah, pernahkah setelah peristiwa ini, apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Enggak ada. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri kok. Pernyataan ini agak bertentangan dengan kenyataan bahwa kelihatannya Gus Dur sama Pak Amin Rais sama Ibu Megawati akur-akur aja, rukun-rukun aja. Saya di dunia ini yang pantas pemimpin Indonesia ya, yang pantas jadi musuh saya cuma satu, Mas. Siapa itu? Pak Harto. Artinya Tapi apa itu pun saya hari raya masih ke sana. Masih jadi teman baik saya. Artinya apa itu? Artinya saya nggak punya musuh dong di Indonesia. Dari sekian presiden yang pernah kita miliki, Gus Dur memang figur yang cukup unik. Banyak yang mengatakan Gus Dur adalah figur yang nekat dan ucapan serta keputusannya sering sulit dipahami. Salah satu yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang adalah ketika Gus Dur membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Kalau Departemen Sosial dulu, apa alasan persisnya? Sementara banyak orang terlantar yang harus diayomi oleh departemen itu. Persisnya itu. Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Depan dibubarkan, Kalau Depen jelas. akibatnya sekarang pers itu sangat tidak terkontrol. Begini Bahkan pornografi sekarang merajalela. ya. Betul. Itu dosa Anda loh. Enggak dong. Dosa yang nyiarin. Saya diapa-apakan itu saya bekerja menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan berpikir. Dan itu hanya mungkin kalau Depen nggak ada. Sekarang nggak ada kebebasan berpikir. Tapi kalau kebebasannya seperti sekarang nggak ada yang kontrol, Gus. Loh, Siapa ya aja bisa. kita kontrol nanti dong. Siapa yang mengontrol? Ya antara kita aja. Kenapa sih masyarakat juga penting peranannya kok? Memang hanya pemerintah aja. Baik, Gus. Satu lagi hal yang dicatat ketika Anda menjadi presiden dan agak kontroversial, yaitu masalah PKI. Banyak orang begitu khawatir ketika Anda dulu mencabut TAP MPR nomor 25 MPRS 1966. Sebab bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Mas. Tapi itu ada kesan pembelaan Anda terhadap orang-orang ex-PKI Ya dan terserah, keluarganya. kesan nggak kesan terserah. Apa alasan Yang Anda? terpenting itu bahwa tugas mengucilkan PKI itu bukan tugas negara. Itu yang penting. Apa artinya pemisahan agama dari negara kalau negara ngurusin segala hal? Padahal yang menentang PKI kan cuma beberapa gelintir orang aja. Dengan keterbatasan fisik, ternyata Gus Dur tercatat sebagai presiden yang memiliki jadwal kunjungan ke luar negeri yang paling banyak. Hanya dalam kurun 20 bulan kepemimpinannya yang singkat itu, dia sudah melakukan kunjungan kenegaraan sebanyak 80 kali. Jadi Gus Dur merasa itu karena jasa Gus Dur? Bukan, artinya tugas saya begitu. Perkara saya berjasa itu adalah soal kedua. Tapi ada yang menuduh bahwa Gus Dur ini sebenarnya menggunakan aji mumpung. Mumpung jadi presiden, dibayari negara, keliling jalan-jalan. Allah nanti sejarah akan membuktikan. Tapi Gus Dur, perjalanan Anda itu menelan biaya sampai 52,7 miliar. Ya, tapi eksistensi Indonesia sebagai satu negara harganya jauh lebih tinggi. Jadi nggak bisa dipersoalkan itu biaya. Nggak bisa dipersoalkan. Loh kalau enggak kan udah dipakai oleh orang-orang brengsek itu. Dalam berbagai polling, nama Gus Dur masih termasuk yang cukup populer sebagai calon presiden pada tahun 2009 nanti. Apakah dia akan mencalonkan diri? Lantas bagaimana dengan hambatan fisik yang dulu sempat menghalanginya sebagai kandidat? Nama Gus Dur juga mulai disebut-sebut. Pertanyaannya,
apakah Gus Dur juga berminat mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2009 nanti? Saya ini kalau diperintahkan oleh 5 sesepuh, ya saya akan jadi calon. Tanpa tim sukses, tanpa duit. Dulu begitu. Kalau Gus Dur maju tadi tanpa uang, tanpa macam-macam, lalu modal Gus Dur apa? Kepercayaan masyarakat. Apa Gus Dur yakin masyarakat masih percaya sama Gus Dur? Loh, bagaimana nih? Ayo ikut saya yuk, nanti kalau saya ke situ Bondo. 250.000 orang. Berbanding 100 atau 200 juta sedikit sekali itu Gus. Loh, kalau cuman dia, lah banyak. Saya ini tiap 2-3 hari sekali, 2 atau 3 hari sekali ini kiai kampung. Kalau mau ikut nanti hari Kamis ke Cicalengka dengan saya, tempatnya Ajengan Said. Itu 3.000 kiai kampung. Kembali ke dalam konteks Gus Dur akan mencalonkan diri, katakanlah setelah mendapat restu dari 2 kiai lainnya. Pertanyaannya, dengan kondisi penglihatan yang terkendala ini Gus Dur, dan itu menjadi hambatan ketika Gus Dur dulu mau maju oleh KPU, dianggap bahwa tidak memenuhi persyaratan kesehatan fisik. Melanggar undang-undang. Tapi kan itu masih ada sampai sekarang Gus Dur. 4 buah undang-undang karena KPU-nya dibiarkan curang. Kalau kemudian itu terjadi lagi sekarang ini tahun 2009? Ya biar aja. Rakyat masih ada ini. Tapi Gus Dur berarti nggak bisa maju dong? Apa? Nggak bisa maju karena Loh, saya terkendala itu oleh... nggak butuh maju kok. Orang tua itu kan punya solusi sendiri nanti. Ini sedikit berandai-andai Gus Dur. Kalau akhirnya Gus Dur tidak maju, siapa tokoh yang Anda anggap pantas untuk memimpin bangsa ini ke depan? Lebih dulu tanyalah, apa yang harus diperbuat bangsa kita. Bangsa kita ini paling kaya di dunia, kok jadi paling melarat sekarang? Artinya? Karena korupsi dibiarkan, tidak ditindak. Jadi kalau harus menyebut tokoh, Gus Dur bisa nggak menyebut tokoh? Siapa kira-kira yang pantas Oh dari yang ada? nanti dong, rahasia perusahaan.